wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mas, ini bisa dimatikan nggak? Kipas ini aja, atau yang 1, 2? Bisa. Saya kalau kipas nggak cocok, kalau AC cocok. Bener nggak itu? Oke. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, judul kajian kali ini apa? Simple banget nih judulnya. Mudah-mudahan habis kajian semua membawa sifat-sifat Aisyah ke rumah. Amin. Bismillah. Ibu-ibu sekalian, kenapa atau apa yang memotivasi kita untuk mengangkat Ibunda Aisyah? Motivasinya minimal ada 5. Kalau dicatat monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang pertama, kita semua yang hadir di sini ini butuh diri ideal, yaitu contoh panutan. Nah, sosok yang paling ideal buat ibu-ibu adalah di antara sekian perempuan adalah Aisyah. Karena Rasulullah sendiri mengatakan kamula minar rijal kathirun, yang sempurna dari laki-laki itu banyak, walam yakmul minan nisa, tidak ada yang sempurna dari perempuan illa Maryam binti Imran wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Maryam binti Imran dan Asiyah istrinya Fir'aun. Wa fadlu Aisyah 'alan nisa, keutamaan Aisyah di atas seluruh perempuan, kafadli at-ta'am, kafadli sarid 'ala ta'am, seperti keutamaan as-sarid di atas semua makanan. Sarid itu makanan gandum yang ditabur
daging-daging dan juga lauk pauk yang enak. Zaman dulu udah paling top. Ini motivasi kita utama. Jadi kalau sekarang ada wanita muslimah yang kehilangan sosok, itu aneh. Karena di dalam membentuk diri itu ada 3 bentuk. Yang pertama, harga diri. Ibu pengen nggak jadi orang punya harga diri? Kok nggak jawab? Apanya? Harga dirinya. Untuk punya harga diri, supaya harga diri tidak dilecehkan, kita harus punya jati diri. Maka banyak orang yang memprotes dirinya, harga dirinya merasa diinjak-injak dan terus diinjak-injak. Karena apa? Nggak punya jati diri. Bagaimana orang akan bisa menilai kita sehingga punya harga diri kalau kita nggak punya nilai, yaitu jati diri. Dan jati diri itu akan bisa terbentuk dengan sempurna ketika kita miliki diri ideal, yaitu diri ideal, yaitu uswatun hasanah. Secara umum uswah kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tetapi secara spesifik laki masing-masing punya pilihan. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan ribuan sahabat yang siap untuk menjadi panutan kita. Perempuan juga begitu. Ada Khadijah, ya, ada Aisyah, ada Asia istri Fir'aun tadi, ada Maryam binti Imran. Ini supaya kita itu punya jati diri, sehingga ketika kita itu punya jati diri, maka kita memiliki harga diri. Insya Allah kalau kita membawa sosok satu saja dari Aisyah, yaitu apa? Dermawan. Dermawannya Aisyah itu Masya Allah, nanti kita akan bedah. Cuplikannya pernah dikasih Muawiyah kurang lebih 100.000 dirham, dibagikan langsung habis. Makanya kata Urwah Ibnu Zubair, antara Aisyah dengan Asma itu bedanya. Kalau Aisyah mengumpulkan uang untuk dibagikan, kalau Asma tidak pernah punya uang karena dibagi-bagikan. Itu apa? Artinya apa? Setiap ada uang dibagikan. Kalau Aisyah dikumpulin dulu. Makanya ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kepada siksa neraka walaupun dengan belahan kurma. Yang praktek siapa ibu-ibu? Aisyah. Punya kurma satu, udah lapar, ada pengemis. Itu dibelah jadi 2, separuhnya dikasih pengemis, separuhnya dimakan. Itu udah Masya Allah top. Apalagi nanti ilmunya, apalagi yang lainnya, tawadhu'nya. Di antara tawadhu' Aisyah ketika beliau kan dituduh selingkuh, kemudian Allah turunkan ayat pembebasan yang ada di dalam surat An-Nur, ya, 1 lembar lengkap semuanya untuk Ibunda Aisyah. Ya, nanti juga kita bedah, kalau enggak sempat kita akan bedah tahun depan yang belum jelas kapannya. Oke. Nah, ketika itu beliau mengatakan, aku berharap Allah mendatangkan Jibril lewat mimpi Rasulullah di dalam rangka membebaskan saya, dan saya tidak terbersit, Allah akan mengomentari langsung saya. Ternyata diturunkan berupa ayat yang dibaca sepanjang zaman oleh umat manusia. Gak ngira dia, gak nyangka, siapa sih saya? Sampai Allah mengomentari dia dari atas langit
dan akhirnya Allah komentari itu sebagai bentuk penghargaan kepada Ibunda Aisyah. Nah, sekarang kita masuk motivasi yang kelima ya. Yang pertama itu, yang kedua, kenapa kita bahas Aisyah? Yang kedua, karena banyak atau tidak sedikit wanita muslimah ahli sunnati wal jamaah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Syiah yang ikut-ikutan menghujat Aisyah. Bahkan hadisul ifki itu dicungkir balikkan, Bu, ya. Katanya yang serong itu bukan Aisyah, ya, tapi salah satu istri Rasulullah. Yang nuduh serong itu Aisyah. Coba bayangkan, dibalik. Apalagi gelar yang mereka kasihkan secara abadi, Aisyah itu adalah ummu sya'ar, yaitu apa? Setan. Itu, ya. Dan banyak gelar-gelar yang dibikin oleh mereka sehingga Aisyah yang mulia, Aisyah yang begitu sempurna, Aisyah yang menjadi diri dia ini tercemar, bahkan tidak ada harganya, hanya tinggal lagunya Aisyah. Ibu hafal enggak lagunya? Alhamdulillah. Ada sebagian orang Islam, na'udzubillah min dzalik, kenal Aisyah cuman lagu. Ya. Sosoknya itu kabur. Dan na'udzubillah min dzalik, mereka hanya kenal Aisyah lewat film yang mereka tayangkan tidak sempurna, minor, bahkan hanya tujuan untuk cari duit. Gitu. Dan ini olah mereka-mereka yang mengkomodifikasikan cerita-cerita para sahabat Nabi. Ya, ditambah-tambah dengan dongeng-dongeng yang aneh, dongeng-dongeng yang sekarang ini berdasarkan hadis palsu. Akhirnya apa? Ingin mengangkat, pada hakikatnya menjatuhkan, mencemarkan nama baik Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang keberapa? Motivasi membahas ini yang ketiga. Kenapa kita membahas Ibunda Aisyah? Karena sekarang ini banyak kita temukan krisis keteladanan. Wanita-wanita ini sudah kehilangan keteladanan siapa sosok yang ditiru. Akhirnya na'udzubillah min dzalik, banyak atau tidak sedikit dari wanita muslimah berkiblat ke barat, mencari sosok mereka yang dari kalangan sekurer, orang kafir. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka dari kalangan para rasul, para nabi, sahabat dan sahabiyat, termasuk Ibunda Aisyah ini adalah ibrah liulil albab. Sebentar, Bu, ya. Baik, kita lanjut. Ini anak-anaknya bisa agak didiamkan, tapi nggak usah dilakban mulutnya. Ya, didiamkan aja ya. Oke. Ini sampai jam berapa? Jam 1.
Anda belum makan ini tadi. Gimana? Oke, jam 11. Setelah itu soal jawab jam setengah 11. Ya. Gimana? Oh, gitu. Ya kan, materi sampai jam 11. Tanya jawab jam setengah 11. Benar enggak ada? Oke, biar bingung, biar melek. Kita lanjut ya, Masya Allah. Ini. Motivasi yang ke berapa tadi? Keempat apa tadi? Loh, udah kan? Ketiga apa tadi? Krisis ya. Ketiga krisis keteladanan. Dan Masya Allah ya Bu ya, maaf, sekarang ini saking parahnya di antara kaum muslimin, ada yang niru gaya Madonna. Ini perempuan sampai alisnya dioperasi ke Korea Selatan. Coba, menghabiskan ratusan juta, pulang nggak jadi Madonna, malah madul-madul. Karena mukanya nggak sesuai, nggak matching, gitu. Nauzubillah. Nah, yang sekarang yang keempat. Kenapa kita membahas Aisyah radhiyallahu anha? Karena ternyata dikatakan oleh para ulama bahwa afqahu nisa'il umma 'alal itlaq. Aisyah adalah wanita paling faqih, paling faham agama di muka bumi ini, di antara perempuan, enggak ada lagi. Masya Allah. Ternyata kita memiliki sosok, ternyata wanita muslimah ini memiliki sosok orang yang paling alim, orang yang paling paham agama. Bahkan dikatakan oleh Urwah ibnu Zubair, tidak ada orang yang paling faham terhadap fikih, kemudian tip yaitu kedokteran dan syair dibanding Ummu Aisyah, Ummul Mukminin yaitu Aisyah. Kayaknya kita gali. Coba bayangkan di antara para ulama, di antara para sahabat yang paling terbanyak menghafal hadis, Aisyah masuk. Itu kurang lebih 2000 sekian sanad. Dan tolong dicamkan Bu, jangan kita berpikir ketika ada sahabat yang hafal 2000 hadis, 3000 hadis, itu seperti kita menghafal Sahih Bukhari. Itu sudah jadi. Yang dimaksudkan itu Aisyah bagaimana sekarang ini menyari dari ucapan-ucapan Rasulullah setiap hari, dikumpulkan kemudian disari menjadi suatu bagian rapi sistematik agama. Ada hadis-hadis tentang akidah, ada hadis-hadis tentang akhlak, ada hadis-hadis tentang muamalah, bahkan kaitannya dengan kedokteran. Dari mana beliau paham tentang, sangat piawai dalam masalah kedokteran? Simpel kata beliau, saya faham ilmu kedokteran hanya karena ada orang yang konsultasi ke Rasulullah, kemudian saya fahami, saya cerna, lalu saya rekam dengan baik resep-resepnya. Dari situ saya memahami kedokteran dari Rasulullah. Jadi enggak ada Rasulullah itu ngajar secara langsung, telaten, nyatet bagaimana beliau itu memanfaatkan waktu pada setiap harinya dengan Rasulullah. Dan ini berdasarkan titah Allah, wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bacalah dari apa yang diturunkan, dituturkan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah yaitu sunnah. Makanya di sini yang perigel, yang telaten, yang piawai, yang cerdik, ngaji, cari ilmu. Jangan ngandelin ustaz terus. Jangan ngandelin suami terus. Suami enggak akan bakal jadi ustadz di rumah. Suami enggak bakal sepinter Rasulullah. Suami kadang-kadang ku anfusakum wa ahlikum naro juga nyerahkan ke ustadz. Bagaimana si perempuan, bagaimana si istri itu menjadi orang yang berilmu, rajin, telaten dan sungguh-sungguh. Gitu ya.
Kalau sekarang seperti itu insya Allah alimah ya. Nah yang terakhir, kenapa kita membahas Aisyah? Habis ini kita tutup, kita buka tanya jawab. Terakhir kan? Terakhir ya? Setuju nggak terakhir? Oke. Oh minum dulu. Udah dingin mas. Ada nggak yang panas itu? Cari yang panas biar nyampe jam 1 kata ibu-ibu tadi. Oke. Yang kelima, kenapa kita membahas Aisyah radhiyallahu anha? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan dia sebagai istri dunia akhirat. Masya Allah. Jadi ketika kita itu membahas Aisyah, kita itu tahu sosok seorang istri ideal yang memang itu dunia akhirat, cocok di rumahnya, cocok di luar rumahnya, cocok mendampingi istri yang suami yang sedang susah, sedang gembira. Aisyah lah orangnya. Jadi seorang wanita mendapatkan sosok yang sangat ideal, wanita ideal, istri ideal dunia akhirat. Artinya seorang wanita muslimah mendapatkan wanita calon penghuni surga. Oh kayak seperti ini yang sekarang mendambakan ahlul jannah. Udah gak usah aneh-aneh, gak usah jauh-jauh tiru apa yang dilakukan oleh Aisyah, apa yang dibiasakan oleh Aisyah. Insya Allah min ahlil jannati biidnillah. Nah sekarang kita akan mengusut satu persatu pribadi dan juga kepribadian Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, Aisyah memiliki kunyah Ummu Abdullah. Kenapa? Karena saking dekatnya dan saking sayangnya kepada ponakannya, yaitu Abdullah bin Zubair, anaknya Asma. Dekat banget, sayang banget. Bahkan hampir-hampir hari-harinya itu bersama Aisyah. Dan sosok yang sangat dibanggakan oleh Aisyah. Kemudian yang kedua, adiknya. Cuma sayang adiknya ini tidak sempat menemui Rasulullah, makanya dia tidak menjadi sahabat, yaitu Urwah bin Zubair. Nah Urwah ini yang paling lengket dengan Aisyah, paling banyak mengambil ilmu dari Aisyah. Kalau Abdullah ibnu Zubair paling banyak mengambil sikap, sosok, keputusan, dan juga bagaimana kepiawaian Aisyah, kebijakan Aisyah di dalam mengambil sikap-sikap. Makanya Urwah itu lebih banyak ilmunya daripada Abdullah ibnu Zubair walaupun adiknya. Nama aslinya adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan Abu Bakar, nama aslinya itu Abdullah. Abu Bakar ini juga kunyah, Bu, bukan nama aslinya. Nama aslinya Abdullah. Jadi Abu Bakar itu nama aslinya Abdullah. Ibn Abi Quhafah, yaitu ini juga kunyah. Nama aslinya bapaknya Abu Bakar itu siapa? Utsman ibnu Amir. Sampai Ibnu Amr, Ibnu Ka'ab, Ibnu Sa'ad, Ibnu Thaim, Ibnu Murrah, Ibnu Ka'ab, Ibnu Lu'ay. Jadi ketemu Rasulullah di Murrah Ibnu Ka'ab. Ibunya namanya Ummu Ruman binti Amir Ibnu Umair, Ibnu Abdus Syams, Ibnu Itab, Ibnu Udzainah Al-Kinaniyah. Itu ya. Beliau hijrah bersama Rasulullah, tetapi Rasulullah menikahinya sebelum hijrah setelah wafatnya Khadijah. Masya Allah ya. Khadijah tidak ada tandingannya. Makanya Rasulullah SAW itu saking utang budinya selalu menceritakan Khadijah di depan istri-istrinya, terutama Aisyah. Pernah Rasulullah cerita kebaikan Khadijah di depan Aisyah.
Langsung Aisyah cemburu, ngapain cerita terus nenek-nenek itu? Wahai Aisyah, saya tidak akan bisa melupakan Khadijah karena dia beriman satu-satunya. Semua manusia ketika itu kafir kepada saya, ajaran saya. Dan dia menopang kehidupan saya saat orang menghalangi hartanya dari saya, dan selalu mendukung, menopang, serta membela mati-matian saya saat seluruhnya memusuhi saya. Akhirnya Aisyah ketika itu mengatakan, kalau memang begitu saya tolerir. Masya Allah. Ya, memang di antara sekian istri yang paling cemburu itu Aisyah. Walaupun paling gampang sadar. Ya, cemburu sama Zainab, pernah piringnya kasih hadiah dipecah. Makanya orang-orang akhirnya tidak memberikan hadiah makanan kecuali Rasulullah pas bersama Aisyah, gitu kan gitu. Kalau tidak di rumah Aisyah, tidak kasih hadiah, gitu. Menjaga hati. Wajar Rasulullah tidak menikah perawan kecuali Aisyah, dan umurnya masih ketika menikah umur 6 tahun, baru Rasulullah berumah tangga umur 9 tahun. Dan ini juga bukan hal yang mustahil, karena Aisyah ini orang termasuk badannya bongsor, ya, besar, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti memiliki pertimbangan psikologi dan biologis. Oleh karena itu, hal itu wajar dan lumrah. Dan Rasulullah SAW mulai masuk berumah tangga bersama Aisyah setelah perang Badar. Gitu. Ini ta'rif keadaan kondisi Ummul Mukminin, yaitu Aisyah, yang dikatakan oleh para ulama afqahu nisa'il ummah 'alal itlaq, manusia yang paling faqih di kalangan umat ini secara mutlak. Kemudian kecintaannya Rasulullah kepada Aisyah, Masya Allah. Hal ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan lafadznya ini milik Imam Muslim. An Aisyata qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urituki fil manam, aku pernah ditunjukkan oleh Allah sosokmu di dalam mimpi, thalatha layalin, dalam 3 malam berturut-turut. Masya Allah. Ja'ani bikal malaku fi saraqatin, malaikat datang membawa yang tidak lain adalah Jibril, membawa sehelai min harir, yaitu sobekan dari harir, yang pakaian bagus itu apa namanya? Harir, sutra, ya. Dan di dalam sutra itu ada gambarnya Aisyah. Masya Allah, ya, zaman dahulu sudah ada inspirasi seperti tukar foto. Makanya kalau ta'aruf pakai foto itu, ya sunnahnya ini itu. Dan juga fotonya harus ada wajahnya. Foto dikasih, tutup pakai cadar, apanya yang dilihat? Itu kagak ada faedah, kan gitu. Ya. Fayaqulu, Jibril mengatakan, hadhihi imra'atuka, ini istrimu, waqshif an wajhiha, bukalah wajahnya. Nah, ini harus dibuka. Jadi ini Rasulullah ditampakkan wajahnya calon istrinya di mimpi sebelum nikah. Faidan antihiyya, ternyata itu adalah gambarmu. Fa'akulu iyyaku hadha min indillahi fayumdi. Kalau itu memang keadaannya, maka lanjut. Itu proses pernikahannya.
Wan Amr bin As radhiyallahu an qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an jaishi dzatis salasil. Pernah Rasulullah mengirimkan kami pada waktu perang Dzatus Salasil. Qala fa'ataituhu qala qultu ya Rasulullah ayyun nasi ahabbu ilaika. Saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, manusia yang paling kamu cintai itu siapa? Yang paling kamu sayangi itu siapa? Qala Aisyah. Makanya Fatimah ketika datang membawa pesan-pesan protes istri-istrinya. Kenapa hadiah itu kok selalu diberikan kepada Aisyah? Pada waktu giliran di rumah Aisyah, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Fatimah, kamu bisa enggak mencintai apa yang aku cintai? Naam, iya wahai bapakku, aku mencintai dia, cintailah dia. Masya Allah, udah selesai, pulang dia. Enggak kayak kita juga masih ngomel-ngomel juga, ya. Langsung pulang. Qultu wa minar rijal, dari kalangan laki-laki siapa? Qala abuha, bapaknya. Qala qultu summa man, kemudian siapa? Qala Umar, dan seterusnya. Hal ini atau hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari dua hadis ini Bapak Ibu sekalian, bahwa manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah, disayang oleh Rasulullah adalah siapa? Aisyah. Kemudian dari laki-laki siapa? Bapaknya. Dari situlah patut dan sangat pas sekali kalau mendorong Fatimah untuk tidak protes, untuk mencintai Aisyah sebagaimana Rasulullah mencintai Aisyah, dan kita juga wajib mencintai Aisyah. Makanya jangan ikut-ikutan mendiskreditkan Aisyah, memojokkan Aisyah, yang mencueki Aisyah karena intrik-intrik pribadi. Ada sebagian orang yang benci poligami, akhirnya yang dicintai Khadijah karena enggak pernah poligami dan dipoligami. Itu salah. Ya. Ini cinta yang membelok, cinta yang sekarang ini tidak sesuai. Ya. Berikutnya, keutamaan Aisyah adalah didoakan Rasulullah yang tidak pernah Rasulullah mendoakan kepada siapapun, termasuk istri-istri terdekatnya, termasuk sahabat-sahabat terdekatnya. Di mana diriwayatkan dari Aisyah, lamma ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiban nafs, ketika saya memperhatikan Rasulullah itu lagi lapang dadanya, lagi ceria keadaannya, lagi bagus suasananya. Qultu ya Rasulullah, saya katakan wahai Rasulullah, ud'ullaha li, doakan kebaikan untuk aku ya Rasulullah. Faqala, lihat bu, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah yang telah lalu, yang akan datang, yang disembunyikan, yang ditampakkan. Masya Allah, enggak ada sisa. Sebelum berbuat dosa aja udah dimintakan ampun oleh Rasulullah dan pastinya mustajab. Subhanallah. Fadhahikat Aisyah. Aisyah tertawa sampai terpingkal-pingkal, hatta saqata ra'suha fi hijri Rasulillah, sampai terjatuh kepalanya di pangkuan Rasulullah. Berarti akrab, dekat, sayang. Minad dhahik, karena tertawa tersebut. Kenapa ketawa? Rasulullah penasaran, kenapa kamu ketawa? Ayasurruki du'ai, apakah doaku ini menyenangkanmu, menggembirakanmu? Faqalat, Masya Allah, ternyata itu yang tiap hari saya doakan ya Rasulullah untuk diri saya. Cocok dengan doanya Rasulullah. Allahu Akbar. Wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, innaha la da'wati, dan itu doa yang selalu saya panjatkan untuk kamu. Subhanallah. Ini namanya jodoh dunia akhirat, istri dunia akhirat, istri yang salihah.
qanitat. Bukan setiap hari laknat-laknatan, kutuk-kutukan. Yang suami ngutuk istrinya, yang istri ngutuk suaminya, yang suami nyumpahin istrinya, yang istri nyumpahin suaminya. Itu jodoh apa namanya? Itu, Masya Allah ya. Kalau memang begitu, mendingan pisah. Suami nyumpahin istri, sambar geledek deh, udah. Yang istri ngata-ngatain suami, apaan suami? Apa yang kebaikan yang dia dapat? Muka nek. Nah itu, mendingan sekarang pisah. Ngapain tiap hari seperti itu? Tuh. Subhanallah, ketika seorang itu berjodoh dunia akhirat, apalagi yang menjodohkan adalah Allah melalui berita Jibril, subhanallah. Dan ini juga patut ibu panjatkan kepada suami, ya Allah, ampunilah dosa-dosa suami yang tampak, yang tersembunyi, kan gitu. Berarti kalau suami aneh-aneh di belakang sono, udahlah diampuni aja. Kalau suami sekarang menyembunyikan menyimpan rekening nggak ditunjukkan, ya udah dimaafkan. Gitu. Jadi jangan terus curiga, punya suami disuudzonin, punya suami dicurigain. Begitu juga suami punya istri dicurigai, punya istri disuudzonin, punya istri selalu dijadikan tuduhan, sasaran-sasaran buruk sangka, ngapain dilanjutkan? Makanya di sini harus saling pengertian, saling memaafkan, saling memberikan apresiasi kebaikan dan menutup celah besar kebaikan-kebaikan yang kecil yang telah keburukan-keburukan yang kecil yang telah diperbuat suami kepada istri, sehingga nanti enggak suka ngungkit. Perbuat sedikit diungkit, kebaikan sedikit diungkit, karena tadi harusnya menganggap kecil kebaikan-kebaikan besar yang telah dipersembahkan kepada pasangannya, dan menganggap besar kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan kepada pasangannya, entah suami kepada istri, istri kepada suami, gitu. Nah, berarti di sini sebagai pasangan yang ideal, yang ingin hidup seperti Aisyah, sering mendoakan kebaikan untuk suaminya, sebagaimana suami akan banyak mendoakan untuk istrinya. Itu. Nah, yang keempat, pujian Rasulullah kepada Aisyah, Masya Allah ini. Makanya dari sini kita juga harus sering mengapresiasi pasangan kita. Kebaikan sekecil apapun, baik nafkah yang diberikan, pujian yang disampaikan, kemudian jerih payah yang telah dikerahkan, termasuk juga terkait dengan pendidikan anak. Lihat Rasulullah SAW, apa yang dia katakan, kamula minar rijali kathirun, banyak laki-laki yang sempurna, walam yakmul minan nisa, tidak ada yang sempurna dari perempuan, illa Maryam binti Imran, kecuali Maryam binti Imran, wa Asiyah imra'atu Fir'aun, dan Asiyah istrinya Fir'aun, wa fadlu Aisyah 'ala nisa. Coba lihat pujian Rasulullah, keutamaan Aisyah di atas semua perempuan, ka fadlil tharid 'ala sairi ta'am. Gitu juga sanjungan, apresiasi, pujian berikan Bu kepada suami. Jangan suami tiap hari diolok-olok, suami tiap hari dibully, suami setiap hari direndahkan, diremehkan. Mana mungkin betah? Makanya saya itu mengamati, dan ini kesimpulan terakhir, tidaklah ada suami yang suka mancing pasti nggak betah di rumah. Kenapa nggak betah di rumah? Karena ada kesimpulan secara implisit, mendingan lihat ikan daripada lihat istri. Loh kan gitu. Kenapa?
kok jadi laki-laki lebih senang, lebih bahagia ngelihat ikan daripada ngelihat istri. Katanya si suami, ya daripada di rumah ikan mujair ngap-ngapan dilihat nyesek, mending lihat ikan mujair diempang, dilihat manis, dipancing enak, dikasih dedek, diem. Nah itu, nggak repot kalau begitu. Rumah itu kan dalam bahasa Arab disebutkan di dalam Al-Quran itu sakanan. Sakan itu apa? Ketenangan. Sakan itu keteduhan. Sakan itu betah tinggal di rumah. Makanya kalau ada istri nggak betah tinggal di rumah, suami nggak betah tinggal di rumah, ceritanya apa? Jual rumahnya. Nah gimana? Coba ceritanya apa? Istri nggak betah di rumah, suami nggak betah di rumah, jual. Tinggal aja di pos kamling. Itu aneh kan? Berarti di sini ada yang konslet, ada yang harus dibedah. Bedah rumah itu bukan fisiknya saja, bedah rumah itu isinya. Kenapa mas kamu jadi nggak betah di rumah? Kenapa dek kamu jadi nggak betah di rumah? Di sini harus dibedah. Duduk, caranya berdiskusi. Kalau alot cukup buat catatan. Kenapa saya tidak betah di rumah? Kasih 3 lembar folio ke suami. Kenapa saya tak betah di rumah? Kasih ke istri. Catat itu. Saya nggak betah di rumah. 1, 2, 3. Nah di situ nanti ada tukar pemahaman, ada tukar masalah untuk diselesaikan satu persatu. Bu, tolong dicamkan, tidak ada saya kira di Batam ini rumahnya lebih jelek daripada rumah Rasulullah. Tidak ada rumah paling sederhana rumahnya Rasul, ini istri-istri Rasulullah. Di mana Al Hasanul Basri mengatakan, saya pernah punya kesempatan masuk rumahnya Rasulullah, saya ayunkan tangan saya itu nyentuh atapnya, Masya Allah. Dan ibu kalau nggak percaya, ada semi pendekatan replika rumah Rasulullah. Nanti kalau umroh atau haji, lihat museum namanya Khairul Basar ya, Khairul Anbiya atau Khairul Khalqi, rumah sebaik-baik makhluk. Masya Allah, sederhana, tempat tidurnya, tikarnya, subhanallah. Seperti yang diceritakan oleh banyak sahabat, Rasulullah itu tidur di atas anyaman kurma, isinya itu apa? Serabut-serabut kurma yang sudah dilenturkan, itu saja. Coba sekarang di antara kita yang ada di sini, mana yang hidup tidur tidak di kasur? Enggak ada. Tidur tidak di dipan, enggak ada. Rumahnya sekarang atapnya bisa nyentuh apa? Tangan, enggak ada. Yang ada sekarang ini semua apa saja ada, yang tidak ada barokah, yang tidak ada adalah bersyukur dan selalu ngeluh. Makanya ketika Rasulullah ditanya kenapa perempuan itu menjadi penghuni terbanyak neraka, maka Rasulullah menjawab, kalau kalian diberi tidak bersyukur, kalau kalian dihalangi suka mengeluh, kalau kalian sekarang ini diperintah nggak taat, itu kan ibu-ibu kayak gitu kan? Udah minum dulu deh biar nggak mangkel. Gitu. Makanya Rasulullah pernah disampaikan, ya Rasulullah ada perempuan yang bagus sholatnya, kuat puasanya, hebat tahajudnya. Rasulullah ditanya, dia tidak bisa menjaga lisan, hiya finnar. Coba lisan masalahnya. Dan terbanyak yang memasukkan neraka seseorang itu lisan. Baik. Di antara juga pernah Rasulullah mengatakan, ya Aish, ini menunjukkan juga dibolehkan memanggil nama pasangan dengan panggilan potongan tapi yang benar gitu loh. Contoh Aisyah dipanggil Aish gitu ya. Terus kemudian Maryam dipanggil Yam. Waduh, ini sama aja. Abdullah dipanggil Tul. Oh boy Tul.
Motong yang benar, ya Aish, nah gitu. Ada maknanya. Gitu. Boleh kita manggil dengan panggilan potongan, tetapi yang bagus. Hadza Jibril yukri'ukis salam. Ini Jibril menyampaikan salam kepadamu. Masya Allah. Mana ada manusia di muka bumi ini, istri raja-raja, istri orang-orang hebat, wanita-wanita yang sekarang mendapatkan bintang di dunia ini, yang diberikan salam manusia ini, makhluk yang mulia, tidak pernah kotor, yaitu Jibril. Faqultu wa alaihi salam. Ini Bu caranya, Ibu dengerin. Gue didengerin gak nih? Hah? Masih denger gak? Atau mau pulang? Seneng saya. Ini caranya Ibu kalau diberikan salam, jangan iya toh, iya makasih. Salah. Kalau Ibu dikirimkan salam, Mbak, salam dari fulana, dijawab wa alaikis wa alaihas salam. Jadi kita berikan juga wa alaiha atau wa alaihas salam wa rahmatullah wa barakatuh. Itu caranya. Jangan cuman iya. Ya. Turidu Rasulullah SAW. Oke. Di sini dari Hakim. Sami'tu Aba Wa'il qala lamma ba'atha alayya Ammar wal Hasan ila al-Kufa liyastanfirahum khataba Ammar qala inni la'alamu anna zawjatuhu fid dunya wal akhirah. Ketika terjadi perang Jamal, Ibu tahu semua. Saya sekarang ceritakan sedikit, tolong diperhatikan. Aisyah hadir di perang Jamal di dalam rangka ijtihad, membela kaum muslimin dan menahan terkucurnya darah kaum muslimin. Karena akan terjadi peperangan, dan ketika itu Aisyah memiliki persangkaan kuat, kalau saya hadir perang ini enggak terjadi, sehingga darah umat Islam tidak terkucurkan. Ternyata kehadiran Aisyah dimanfaatkan fitnah oleh ashabul fitnah. Makanya ketika itu Ammar bin Yasir yang berhadap-hadapan mengatakan dan khutbah, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya ibunda kita ini adalah istri Rasulullah dunia akhirat, tapi Allah jadikan dia sebagai ujian buat kalian. Apakah kalian ikut Rasulullah atau ikut beliau? Artinya ijtihad Aisyah salah. Dan wajar, selain Rasulullah tidak maksum. Tetapi kesalahan itu tidak menyebabkan turun derajatnya Aisyah. Bahkan Ammar sendiri menegaskan, innaha zaujatun nabi fid dunya wal akhirah. Dia itu istri Nabi dunia akhirat. Tapi Allah hadirkan dia sebagai ujian buat kalian, apakah kita ikut Rasulullah atau Aisyah. Itu. Oleh karena itu Anas bin Malik tetap meneguhkan hadis Rasulullah bahwa fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli sarid 'ala ta'am, 'ala sa'iri ta'am. Tadi keutamaan Aisyah di atas semua perempuan seperti makanan sarid di atas makanan-makanan yang lainnya. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, tolong kita pandai-pandai memuji pasangan. Seperti Rasulullah memuji Aisyah, Aisyah memuji Rasulullah, ya. Coba ketika dia tidak suka sama Rasulullah, tampak sekali wa rabba Ibrahim. Ketika suka sama Rasulullah, dia bersumpah wa rabba Muhammad, demi Tuhannya Muhammad. Tapi kalau lagi selek sama Rasulullah, wa rabba Ibrahim, demi Tuhannya Ibrahim. Rasulullah akhirnya menyangkal, Aisyah, saya tahu kalau kamu suka enggak suka sama saya. Dari mana ya Rasulullah? Kalau kamu enggak suka sama saya, sumpahnya pakai nyebut Rabb Ibrahim. Kalau suka sama saya, Rabb Muhammad. Iya ya Rasulullah, saya tidak menghindari kecuali namamu tok. Adapun hati, perasaan semua dan seluruh Rasulullah SAW diterima dengan penuh hati, lapang dada. Tuh ya, Masya Allah. Pujian, sanjungan kepada pasangan itu memiliki nilai tersendiri. Ibu-ibu coba bayangkan ya, anak kasih contoh. Suami datang sore hari habis macet,
langsung ibu omelin. Beda enggak suami datang habis macet capek kemudian Masya Allah ini surgaku cari nafkah, subhanallah barokah mudah-mudahan untuk kita semuanya, subhanallah lega itu. Udah habis diomelin suruh balik lagi ke warung, tolong dong mas ini sudah habis, ini habis. Ya Allah, udah gitu suami baru ngelepas sepatu satunya masih nyangkut. Coba itu satunya kayaknya terbang deh gitu. Tunggulah suami itu duduk nyopot sepatu, nyopot kaos kaki, kemudian ngobrol. Nggak harus diteror, dicecar gitu loh. Ini yang membuat nggak betah gitu loh. Kalau keluar pujian, sanjungan sebelum ketika mau berangkat bekerja, diberikan motivasi sanjungan, ketika pulang sanjungan, dan saling memuji ini akan lebih mendatangkan sinar di rumah tangga, kebaikan di rumah tangga, keberkahan di rumah tangga, kebahagiaan di rumah tangga, daripada saling mencaci, saling membuli, dan saling mengolok-olok. Tuh. Baik. Ini yang kita bisa ambil ibrahnya. Yang kelima, ibadah dan zuhudnya Aisyah, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam Az-Zahabi, ya. Di sana ada satu riwayat Abdurrahman ibnu Qasim an Nabi anna Aisyah kanat tasumud dahra. Aisyah itu selalu puasa, tidak pernah buka kecuali pada waktu 3, saat haid, saat Idul Fitri, Idul Adha termasuk ayyamut tasyrik, sisanya puasa. Masya Allah. Ini Aisyah. Dan zuhudnya, kata beliau sendiri mengatakan, ma syabi'a alu Muhammadin yaumain, tidak pernah keluarga Rasulullah itu kenyang 2 hari berturut-turut. Masya Allah. Sementara coba bayangkan kita berhari-hari kenyang sampai bentuknya bundar. Itu kan gitu, makan dan makan. Apalagi ibu-ibu di Jakarta sono, di sini nggak ada. Kan itu udah pagi sarapan 2 butir telur, nanti bakso, siang empek-empek, habis itu rujak buah, nanti juga gorengan, katanya dikit aja mbak, dikit. Itu bakwan 1, tempe 1, tahu 1, dikit. Gimana laporan akhir tahun nggak mekar? Awal nikah, Masya Allah, sulit dibonceng karena sering jatuh, karena krempeng kan gitu. Setelah menikah juga sama, sering melorot, ya karena apa? Keberatan. Ini yang salah motornya, apa yang dibonceng nih? Itu diukur. Makanya di sini saya kasih masukan nih Bu ya. Ini buat saya, dari saya bisa awet muda. Ini nggak usah skincare, nggak usah kita repot-repot nyari bahan kosmetik. 1, sering-sering mandi, karena air adalah sebaik-baik kosmetik. Iya, Masya Allah, air. Kemudian yang kedua, kalau sudah memasuki umur 50, makan dihindarkan daging-dagingan, apalagi daging kebo, daging sapi, ayam kadang-kadang, banyakin sayur sama buah. Udah. Terus yang ketiga, jangan atau hindari sebisa mungkin makan malam, apalagi nasi goreng, apalagi mie goreng. Habis itu tidur, dijamin itu nanti bangun Masya Allah kaku semua, ya. Asam uratnya naik, trigliserid naik, kolesterol naik. Kemudian yang berikutnya, ya ini, ibu biasakan puasa. Kalau bisa Masya Allah Daud, kalau nggak bisa, makanya puasa yang disyariatkan oleh Islam yang sunnah ini Masya Allah, orang yang nguras ngisi sehari sekali pasti akan lebih bagus. Makanya Daud
Nggak bisa seminggu sekali, Senin Kemis. Kenapa Senin? Karena rata-rata Jumat, Sabtu, Ahad makan pol-polan, belum ditambah kondangan. Nah, Senin dikuras. Nanti kenapa Kemis? Karena menjelang makan-makan tadi Jumat, Sabtu, Ahad. Kalau nggak bisa minimal dikuras bulanan Ayyamul Bid, yaitu 13, 14, 15. Masya Allah sehat. Kenapa tanggal 13, 14, 15? Karena puncak darah manusia itu meninggi itu pada saat bulan purnama 13, 14, 15. Jangankan darah manusia meningkat, air laut aja pasang. Makanya puasa. Nah, nggak bisa harian, mingguan, bulanan, dipaksa oleh Allah tahunan, yaitu Ramadan. Itu puasa. Makanya awet, badan juga nggak banyak. Bu, orang itu cepat tua, cepat keriput, itu karena penumpukan lemak di bawah kulit itu banyak. Nah, makanan-makanan yang nggak bermanfaat itu kan nanti menjadi lemak jahat. Itu. Makanya ketika sering puasa, kemudian banyak didetoksinnya, maka akan bagus kulitnya itu. Nggak usah pakai suntik vitamin C deh, itu bahaya itu. Ya. Nah kemudian nih, gue didengerin nggak nih? Ya. Selanjutnya hindari ya satu gorengan, itu gorengan itu. Tuh satu ya. Terus kemudian yang sifatnya glukosa sama karbo, tuh ya, itu dihindari ya. Kalau bisa enggak sama sekali. Udah ceraikan 3 itu, ya gorengan ceraikan 3, itu udah. Itu ya makan sekali-kali kalau Ramadan gitu aja. Itu Ramadan ya. Itu sekalianlah nanti toksinnya kuat kan gitu. Kemudian yang selanjutnya ini terakhir, banyak berzikir. Ya. Karena kalau kalimat thayyibah itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Masalah sekarang keriput itu bukan soal umur. Masalah sekarang muka itu menua bukan soal masalah umur. Masalah makanan yang tidak teratur, pikiran yang sekarang ini terlalu tertekan, gitu kan. Paham nggak yang gue omong ini? Makanya harus jangan diporsir, jangan tertekan, jangan banyak pikiran. Nah itu aja. Jangan diporsir, jangan tertekan, jangan banyak pikiran. Pokoknya gini loh Bu, kerjaan jangan dipikirin, diselesaikan. Masalah dihadapi, jangan dihindari. Itu kuncinya. Masalah hadepin. Itu. Utang, hadepin. Itu. Difitnah orang, hadepin. Suami mau kawin, ya jangan. Itu kan gitu. Biarin aja, racunin tikus kalau pulang. Udah. Oke, Masya Allah. Nah sekarang hadirin sekalian, ini ibadah. Dan sholatnya Aisyah Bu, Masya Allah ya. Dermawannya dulu, anna Muawiyah ba'atha ila Aisyah biqiladatin bimi'ati alfin. Pernah Muawiyah mengirimkan kalung yang nilainya itu 100.000, Masya Allah, 100.000 dinar. Allah. Faqassamat baina ummahatil mu'minin, dibagi-bagi dengan istri-istri Rasulullah yang ada. Subhanallah. Itu yang akor madu tengkar terus. Ngapain? Jadi susah. Itu susah hidup dicari. Mangkel-mangkelan dirawat. Ya repot. Itu. Makanya hidupnya saling gasak, saling gesek, saling gosok. Nih kayak Aisyah annaha tasaddaqat bi 70.000. Aisyah itu sedekah dengan 70.000 dirham. Wa innaha la turaqi janib dir'iha. Sementara bajunya itu bedah-bedah Bu. Ya Allah. Coba sekarang wanita mana yang enggak punya baju? Bahkan almari 3 pintu penuh ngomong enggak punya baju.
Hari raya juga masih ngeluh-ngeluh nggak diberiin baju sama suaminya, kagak dikasih nafkah sama suaminya. Padahal Masya Allah melimpah itu. Makanya pernah ba'asa Ibn Abdullah ibn Zubair ila Aisyah bimalin min ghararataini yakunu mi'ata alfin fad'at bitabaqin. Jadi dikirimin Abdullah ibn Zubair harta kekayaan 100.000, dia ambil beberapa nampan dibagi-bagikan kepada semua orang kanan kirinya, sampai pembantu budaknya itu ngeluh, ya amiral, ya ummal mu'minin, wahai ibunda, amastata'ti antashtari lana lahman bidirhamin, bisa enggak disisihkan 1 dirham aja untuk beli daging-dagingan. Loh, Masya Allah. Ya Aisyah wajar ketika ditinggal Rasulullah itu umurnya masih 18 tahun ya. Kalau ibu 50 tahun, 60 tahun udah jangan mikirin daging, udah nyangkut itu dijamin. Gak jadi daging ya. Pokoknya yang paling bagus itu buah, sayur. Sayur pun hindari kangkung, hindari bayam, karena itu memberatkan kita di dalam mengurus tulang-tulang. Karena kalau sudah umur 60 problematika itu tulang ya. Naik susah, turun susah, berdiri repot, duduk lebih repot. Nah itu kalau udah mulai tua. Tuh, makanya di doa Rasulullah itu, Allahumma inni a'udzubika min adzaril umur, ya Allah aku mohon berlindung kepadamu untuk dikembalikan tua renta ya. Yang penting sehat, badan sehat, panjang umur, hidup berkah, rezeki lancar gitu mintanya ya. Jangan salah, ya Allah panjang umur separuh pikun ya Allah panjangkan umurku, kan itu ya. Kalau enggak bisa bahasa Arab, ya Allah panjangkanlah umurku, berkailah hidupku, sihatkan badanku, terus ini lancarkan rezekiku. Udah itu. Dan bahkan ibu-ibu kalau pengen rezeki itu lancar, jangan lupa doa 3. Yang pertama, Allahumma ja'al awsa'a rizkika aliyya 'inda kibari sinni wa inqita'i umri. Ya Allah, jadikanlah rezekiku yang paling luas pada saat akhir hayatku dan menjelang matiku, biar enggak nyusahin anak cucu. Yang kedua, Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan dengan yang halalmu, tidak harammu, dan karuniamu sehingga tidak butuh kepada makhluk, kan gitu. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Nah, yang terakhir ini agak panjang supaya utang kita kebayar, kemiskinan kita ditutup Allah. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil karim rabbana wa rabba kulli shay'in faniqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injili wal furqan. Allahumma inna nas'aluka bi kulli shay'in anta akhidun binasiyati. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay wa antal akhiru falaysa ba'daka shay wa antal dhahiru falaysa fawqaka shay wa antal batinu falaysa dunaka shay. Setelah tawassul dengan nama sifat Allah, Allahumma aghni 'anna ad-dain wa Allahumma iqdi 'anna ad-dain wa aghnini minal faqri. Ya Allah, bayarlah utang-utang saya dan cukupkan dari kemiskinan. Ibu udah hafal? Ya jangan berharap utang kebayar. Ya udah, selamat menikmati utang. Udah hafal. Ya kadang-kadang ada yang beli buku doa sampai hari ini udah 5 tahun, plastiknya belum dikelupas. Ditanya, Bu, ini masih utuh kenapa? Iya untuk anak cucu. Anak cucu lagi, belum juga nyucu gede. Itu salah itu. Nah sekarang diri sekalian, kefaqihan Aisyah dan ilmunya Aisyah sekarang, Masya Allah. Kata Imam Az-Zuhri, lau jumi'a ilmu Aisyah ila ilmi jami'in nisa
andaikan ilmunya Aisyah itu dihimpun di atas ilmunya seluruh wanita, lakana ilmu Aisyah afdal, maka ilmu Aisyah lebih utama. Dan kata Imam Ibnu Katsir, lam yakun fil mithlu Aisyah, tidak ada di umat ini orang yang memadani, menyamai Aisyah fi hifdhiha, di dalam hafalannya, wa ilmiha, di dalam ilmunya, wa fasahatiha, di dalam kefasihan bahasa Arabnya, wa aqliha, di dalam kecerdasannya. Masya Allah. Wa yaqulu Adz-Dzahabi, Imam Adz-Dzahabi mengatakan, afqahu nisa'il ummah 'alal ittaq, tidak ada umat yang paling faqih secara mutlak dibanding Aisyah. Wala a'lam min ummati Muhammad, bal wala fin nisa mutlaqan imra'atan a'lam minha. Saya tidak temukan dari umat Nabi Muhammad ini laki ini perempuan bahkan secara mutlak lebih alim daripada Aisyah. Masya Allah. Dan bahkan dikatakan oleh Urwah ibn Zubair, perhatikan Bu, ma ra'aitu ahadan a'lama bi fiqhin, saya tidak mendapati orang yang paling alim di dalam masalah fikih, wala tibbin, di dalam kedokteran, wala bisyi'rin, di dalam masalah syair, min Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tayyib. Nah, ini tentang masalah turun pembebasan yang dari tuduhan tadi, Masya Allah, yang akhirnya dia mengatakan begini, saya singkat saja karena waktu. Ya. Di dalam ceritanya, wallahu ya'lam anni hina idzin bari'un. Ya. Thumma tahawwaltu wa taja'tu ala firasi. Ketika saya tidur, wallahu ya'lam anni hina idzin bari'atun. Ketika saya menjelang tidur, saya yakin Allah akan membebaskan saya. Wa annallaha mubarri'i bi baru'ati, pasti Allah akan membebaskan saya dari tuduhan tersebut karena saya memang bebas dari tuduhan itu. Walakin wallahi ma kuntu adunnu annallaha munzila fi sya'ni wahyan, tapi saya enggak yakin Allah akan menurunkan wahyu yutla, dibaca untuk membebaskan saya. La sya'ni fi nafsi kana aqqar min ayyatakallallahu fiya bi amrin. Saya siapa sampai Allah membicarakan saya di dalam wahyunya. Tapi subhanallah, akhirnya Rasulullah mimpi. Rasulullah SAW dalam keadaan waktu musim dingin. Saat itu Rasulullah SAW pingsan karena itu kondisi mendapatkan wahyu. Dari keningnya bercucuran keringat. Masya Allah. Tidak lama, falamma surriya an Rasulillah, ketika Rasulullah tersadarkan, wawayat haku, dia tersenyum, fakana awwalu kalimatin takallama biha, pertama kali yang langsung diucapkan oleh Rasulullah, ya Aisyah, wahai Aisyah, ama wallahi qad barra'aki, demi Allah, Allah telah membebaskan kamu dari tuduhan ini. Langsung setelah itu turun surat An-Nur, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong, menyebarkan berita bohong adalah dari kelompok kalian, yaitu Muslim tetapi munafik yang tidak lain Abdullah bin Salul. Langsung setelah itu ibundanya Aisyah, wahai Aisyah, segera sekarang datangi Rasulullah. Kata beliau, tidak, saya tidak berterima kasih kepada siapapun kecuali kepada Allah. Masya Allah. Ini kehebatan Aisyah. Adapun kekhususan Aisyah atau hal-hal yang khusus, saya bacakan aja. Diperhatikan, annaha kanat ahabba azwaji Rasulillah, kata Imam Ibnu Qayyim, dia adalah istri yang paling dicintai Rasulullah ilaihi, kama thabata anhu dzalika fil Bukhari wa ghairihi. Wa qad su'ila ayyun nasi ahabbu ilaika, qala Aisyah, wa min khasaisiha aidan annahu lam yatazawwaj imra'atan bikran ghairaha. Termasuk keistimewaan Aisyah di hadapan Rasulullah,
Rasulullah tidak menikah wanita berawan kecuali dia. Annahu kana yanzil 'alil wahyu wa huwa fil hafiyah, dan tidak pernah ada ceritanya turun wahyu sedang Rasulullah tidur bersama istrinya kecuali Aisyah. Masya Allah. Wa min khasaisiha, termasuk kekhususan atau keistimewaan Aisyah, anna Allah azza wa jalla lamma anzala alai ayat at-takhir bada biha fa khayyaraha faqala wala 'alaika alla ta'jali hatta tastamili abwaik faqalat afi hadha astamiru abwaik fa inni uridu Allah wa rasulahu wad daril akhirah. Ketika Aisyah ditawari, ya istri-istri Rasulullah ditawari untuk milih Rasulullah atau dunia kemudian diceraikan, maka yang ditawari pertama kali ada Aisyah. Maka Aisyah menegaskan, saya hanya milih Allah, Rasulnya dan akhirat. Masya Allah. Wa min khasaisiha anna Allah subhanahu wa ta'ala barra'a mimma ramaha bi ahlal ifki. Termasuk keistimewaan Aisyah adalah Allah membebaskan langsung dari langit berupa wahyu ayat yang dibaca secara abadi di dalam Al-Quran, ya. Dan Allah menyaksikan dia termasuk at-tayyibat, termasuk perempuan-perempuan yang baik. Wa min khasaisiha, termasuk kekhususannya, annal akabir minas sahaba, pembesar-pembesar sahabat itu ketika mendapatkan masalah agama itu ngadunya, tanyanya, minta fatwanya kepada Aisyah. Masya Allah. Dan termasuk keistimewaan Aisyah, Rasulullah SAW wafat, sementara nyawanya Rasulullah dicabut, Rasulullah berada di pangkuan Aisyah, antara pangkuannya dengan dagunya. Allahu Akbar. Dan dikuburnya di rumahnya Aisyah. Dan termasuk kekhususan Aisyah, orang-orang yang ingin memberikan hadiah kepada Rasulullah mencari-cari waktu saat Rasulullah berada di rumahnya Aisyah. Dan ini keutamaan yang tidak dimiliki istri-istri yang lainnya. Dan wafatnya Aisyah, jadi Aisyah wafat pada umur 57 tahun, ada yang mengatakan 58, malam Selasa pada 17 Ramadan setelah sholat witir. Kemudian beliau dikuburkan di malam itu dan disolatin oleh Abu Hurairah dan juga yang lainnya. Sementara hukum orang-orang yang menghujat Aisyah begini, ya, saya sampaikan secara singkat pendapat para ulama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa ala hadha madat siratu ahli al-fiqh wal ilmi min ahli al-bait ghairihim, bahwa siapapun yang menghujat Aisyah maka kafir dan hukumannya dibunuh, dan itu kesepakatan ahli fikih. Kata Ibnul Arabi, kullu man sabbaha, siapa yang menghujat Aisyah bima barra'aha Allahu minhu, yang Allah telah bebaskan darinya, fa huwa mukadzibun lillah, maka dia mendustakan Allah dan ayat-ayat Allah. Wa man kadzdzaballaha, siapa yang mendustakan Allah, fa huwa kafir. Wa qala Ibnu Qudamah mengatakan, faman qadabaha, siapa yang menuduh Aisyah bima barra'aha Allahu minhu, yang Allah telah membebaskannya, faqad kafara billahil azim, maka dia telah kufur terhadap Allah yang maha agung. Wa qala al-Imam an-Nawawi, bara'atu Aisyah, bebasnya Aisyah minal ifki, dari tuduhan dusta, wa hiya bara'atun qat'iyatun, merupakan satu pembebasan yang qat'i, yang tidak bisa diganggu gugat, binassil Qur'anil aziz, dengan nas Al-Quran. Walau tusyakka fiha insan, andaikan ada orang yang meragukan, wal iyadu billah, sara kafiran murtaddan bi ijma'il muslimin, orang yang meragukan akan kebebasan Aisyah dari tuduhan tersebut, maka dia menjadi kafir murtad berdasarkan ijma' kaum muslimin. Ini kata Imam An-Nawawi. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wattafaqatil umma ala kufri qadhifiha, umat sepakat atas kekufuran orang yang menuduh dusta secara dusta kepada Aisyah. Wallahu a'lam bissawab. Demikian pendapat para ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan saya kira cukup. Ada yang tanya?
Silakan, mungkin ada 1-2 Ada 6 sebelum kita pulang. Ya baik, baik para umahat, kita akan langsung bacakan pertanyaan. Yang pertama Ustaz, Ya. bagaimanakah caranya menghadapi suami yang playing victim Ustaz? Demikian. Menurut saya dibuang aja itu. Cari aja yang lain, banyak kok. Ngapain? Bagi saya lagi-lagi seperti itu sampah lah. Oke, itu kira-kira ya. Saya kan jawab, diperhatikan. Playing victim itu muncul dari orang yang keras kepala, keras hati. Tidak mau mengakui kesalahannya. Itu closing siapapun, laki, perempuan, suami, istri. Keras kepala, keras hati. Maka sifat seperti ini memang agak atau amat rumit dan sulit. Kenapa? Bagaimana orang itu disuruh bertaubat sementara dia tidak sadar bahwa dia itu salah. Sementara landasan taubat itu ada 2, ibu-ibu. Yang pertama kali, ada tekad kuat untuk meninggalkan kesalahan. Yang kedua, menyadari kesalahannya itu salah. Dan ini nggak ada di dalam diri orang yang suka playing victim itu. Yang suka mengambing hitamkan istri, mengambing hitamkan anak, mengambing hitamkan mertua. Gitu. Nah, caranya, langkah-langkahnya diperhatikan, ibu-ibu. Diperhatikan nggak gue nih? Hah? Atau udah pada pulang? Saya nggak ngerti nih. Jangan-jangan gue ditinggal nih? Nggak. Itu mentang-mentang ada sutroh, ada ini, tahu-tahu pulang gue ceramah sendiri. Itu ya. Oke, langkahnya begini ibu, dengerin ya. Laki-laki itu punya kelebihan, kekurangan juga punya kelebihan. Biasanya laki-laki seperti ini dulu itu masa kecilnya kurang bahagia. Makanya dibelikan aja mainan, mobil-mobilan gitu, ya, boneka gitu. Nah, caranya apa? Coba dipenuhi kasih sayang, ditutupi kekurangan masa kecil apa? Jangan dikasari, jangan sering dituduh, jangan dipojokkan. Yakin kok istri seperti punya suami yang suka playing victim itu apa? Sering memojokkan, sering menuduh, sering apa? Suudzon. Coba suami kasih kesempatan untuk ngaku. Udahlah mas, ya aku seneng kok kalau seandainya kamu juga punya istri lagi. No, masya Allah, ngaku dia. Ayo kamu punya ya, ayo punya simpan ya, awas ya. Enggak, itu mah gitu. Kamu kemarin ngirim uang ya ke ibu, ngaku, ngomong. Oh, diteror, gak bakal ngaku. Ya masalah-masalah teknis, ngirim uang ke ibu atau orang tuanya nggak izin, nah, itu kan gitu. Atau sering disalah-salahkan padahal kesalahan itu sepele. Halo, tes, ibu-ibu. Gini bu, kuncinya sama suami. Suami juga ke istri, taghaful. Udahlah, kalau masalah itu tidak prinsipil, kita lalaikan, kita lupakan, kita tolerir. Udah. Contoh, suami pulang kemalaman sesekali, udah. Oh enggak tiap hari kok. Suami keluar sama temannya sekali-kali, kan enggak tiap hari juga. Jangan langsung disemprot, mas. Emang enggak punya apa kegiatan lagi? Rumah juga lagi sibuk. Cucian numpuk, macam-macam rumah ini, anak juga nangis lagi sakit. Nah, teror yang ada. Akhirnya apa? Jalan pintas, suami untuk menghindari teror itu, bohong, mencari kambing hitam. Loh itu loh. Paham gak nih? Itu. Nih yang kedua tipsnya. Suami sering diajak ngobrol dari hati ke hati, dan kalau ngobrol jangan suka memperuncing, apalagi ngungkit-ngungkit. Contoh, ngobrol enak, lagi ngobrolin mau jalan-jalan,
nggak setuju tempat jalan-jalan. Kamu kan mau ke pacar kamu yang dulu kan? Nah, ngapain juga ngungkit-ngungkit pacar dulu? Padahal sudah ditutup, sudah di-close. Jangan-jangan si pacarnya juga udah mati. Gitu. Masih juga diungkit-ungkit. Nah, ini kadang-kadang pembicaraan itu meruncing, bicara satu yang ditumpuk, rekaman kemarin 1000. Apalagi ibu-ibu tapi di sono itu paling cerdas, paling akurat meriwayatkan sejarah sakit hati masa lalu. Wah, itu ngalahin sanad Sahih Bukhari. Sanadnya itu rapi banget. Bahkan ada yang WA 13 tahun yang lalu itu masih utuh. Gimana kita itu? Udahlah, tutup masa lalu, apa sih yang perlu diungkit lagi? Dan enaknya apa? Dan juga memberikan suasana harmonisnya di mana? Keruh iya, nggak nyaman iya. Gitu. Ya. Terus kemudian hindari suka mengumpat, suka menghardik. Gitu ya. Supaya suami ini nggak terus playing victim, menutupin dengan berbagai macam gaya-gaya. Nah, yang terakhir Bu, sering-sering suami ini dikasih tantangan nyata, gitu loh. Contoh kerja bakti, suruh ikut kegiatan dakwah begini, ikut jadi panitia, ngaji, diajak gitu. Biar dia itu tidak menjadi sosok yang terus kamuflase kayak blunglon. Terus kamu itu merah loh mas, kenapa terus putih gayanya? Jadikan suami itu lombok, bener-bener lombok. Walaupun sering dicaci maki orang, tapi banyak kan yang nyari lombok. Jangan sekarang lombok tampil cipluan. Apa itu cipluan? Ya apalagi tomat. Karena dimaki-maki orang, pindah status, nggak bisa. Nah, kenalkan dunia nyata. Dan ini tolong hindari membaca novel, mengikuti atau nonton film-film fiksi. Itu udah suami seneng playing victim gitu, yang dibaca novel-novel khayalan, novel-novel fiksi, nggak nyambung. Itu syukur-syukur sering diajak untuk nonton atau dikasih praktek smackdown aja suami itu ya. Dibanting aja macam-macam gitu ya. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Dan secara spesifik begini Bu ya, kita harus bedah latar belakang hidup dia, dari mulai masa kecilnya, masa remajanya. Anak ini atau orang ini kenapa? Itu pasti ada latar belakangnya itu. Ya, NPD ada latar belakangnya, orang yang suka mengkambing hitamkan ada latar belakangnya. Nah, ini kita pelajari. Nah, dari pelajaran itu kita masuk. Insya Allah sembuh, nggak ada yang nggak sembuh. Ya, ada lagi? Cukup? Insya Allah ini waktu. Oh, ada lagi? Iya juga cukup. Silakan. Ya baik, yang kedua Ustaz, apakah bisa seorang wanita karir yang single parent menjadi sosok Bunda Aisyah di zaman modern yang penuh dengan fitnah ini, dan apa trik-triknya? Ya triknya kawin, udah selesai. Gimana susah banget? Kawin sama laki-laki yang soleh, itu udah. Kenapa ribet-ribet? Belibet banget, itu kan gitu. Simpel kan? Simpel. Kawin udah selesai. Itu solusi agama paling top. Makanya Allah berfirmankan at-thayyibatu lit-thayyibin. Thayyib. Nah, kita aja minta di pagi hari, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Termasuk rizki thayyib adalah pasangan yang soleh solihah. Itu. Kemudian yang kedua begini, jangan kita itu terpaku pada masalah single parent, tapi berpakulah, berpusatlah, berkonsentrasilah di dalam masalah-masalah yang positif. Banyak yang positif yang dilakukan oleh orang yang sudah berpasangan, bersuami, beristri. Ada orang yang bisa melakukan banyak aktivitas positif dalam kondisi single parent.
Contoh ya, ada kegiatan santunan, ada yatim piatu, Masya Allah, dengerin Bu ya. Ada orang yang ditinggalkan suaminya, kemudian bingung, dan saking dalamnya cinta itu akhirnya dia tidak mau menikah. Suatu ketika dia melihat anak di jalanan umur 3 tahun. Subhanallah, ngamen, anak perempuan ngamen bersama saudaranya. Akhirnya coba didekati. Lalu didatangi tempat kosnya yang kecil, sempit, dan Masya Allah tidak layak. Maka ditawarkan, bisa enggak adikmu yang perempuan ini saya rawat. Subhanallah, akhirnya menjadi positif. Pernah Ali At-Tantawi di dalam kitab Indonesia juga ada orang suami istri yang sudah hampir 15 tahun menikah tidak punya anak. Akhirnya di pagi hari udah hampir putus asa bahkan cerai. Di pagi setelah sholat subuh ada orang rame-rame, ada bayi dibuang di tempat sampah. Akhirnya di hatinya kayaknya saya rawat aja deh. Betul, dia datang bersama suaminya, dirawat. Kebetulan ditemukan anak tersebut perempuan. Ketika saat Syekh Ali Tantawi datang dan kunjungan dan menemukan rumah itu, rumah ngerawat anak-anak, si anak perempuan yang ditemukan pertama ini sudah menikah. Ya. Subhanallah Bu, anak yang dipungut akhirnya hampir ratusan. Semua biaya dari dia. Bahkan ketika itu ditawarkan Syekh Ali At-Tantawi untuk dijadikan rumah panti asuhan, ditawarkan ke Soekarno karena kunjungan ini pada zaman Presiden Soekarno. Kalau ini saya serahkan ke negara, bagaimana dengan anak yang saya temukan sekarang? Dampingi ibunya juga, gerawatin anak-anak. Dan ajaibnya Bu, semua anak-anak ini nggak boleh keluar dari rumah itu sebelum lulus S1. Subhanallah. Semua harus S1 baru boleh keluar. Dan ini hadiah dari Allah, dia dihalangi untuk tidak punya anak bersama suaminya. Allah karuniakan anak ratusan. Allah maha sayang, maha pengasih. Oleh karena itu jangan putus asa, jangan cari celah, jangan cari masalah, cari positifnya, cari solusinya. Apa yang terbaik saya lakukan dalam kondisi seperti ini? Bisa kita lakukan seperti Aisyah dalam kedermawanannya, dalam puasanya, dalam qiyamul lailnya, Masya Allah, di dalam menghimpun ilmunya. Toh Aisyah ketika bicara ABC itu Bu, sedang apa? Sedang single parent Bu. Loh, Aisyah ketika banyak menghafal hadis-hadis itu dan kemudian disampaikan ke umat, statusnya apa? Rasulullah Bu ketika meninggal dunia, istri-istrinya itu statusnya ummahatul mukminin, nggak bisa dikawin oleh siapapun. Berarti kalau ibu tanya bagaimana orang yang statusnya single parent ini bisa menjadi Aisyah, amat bisa. Dan itu sejatinya Aisyah yang sebenarnya. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Masih satu lagi? Ya, nggak apa dibaca. Baik, berikutnya Ustaz tadi mengatakan bahwa jangan saling mengolok-olok suami biar dapat berkah. Apakah berdosa kita mendiamkan suami namun tetap melayani, menyediakan segala kebutuhannya? Nah itu lebih ngeselin. Ya, lebih ngeselin. Dan ini ana sampaikan isi hati saya sebagai laki-laki Bu. Percaya sama gue deh. Semua laki-laki itu lebih mangkel, didiamkan, dan kalimat yang keluar cuma satu, terserah. Mendingan diomongin, Mas, bener. Laki-laki yang ikhlas tulus menerima suami Bu, meskipun cerewet, anggaplah radio Hang sedang siaran, udah. Tapi kalau diem, udah gitu tengkurap, udah gitu manyun, kalau ditanya terserah, udah itu mangkelnya sampai numbun-numbun, tau lah gue. Itu. Ini jujur nih dari isi hati yang paling dalam. Itu ya, percaya mah enggak terserah ya kan kita terserah. Itu.
Nauzubillah dengan kalimat terserah. Dek, gimana mau pulang kampung? Terserah. Jadi nggak ke mall? Terserah. Terserah, udah terserah, udah. Gue pulang aja deh kampung sendiri, terserah. Itu. Nauzubillah, udah. Nauzubillah min kalimati terserah. Udah, satu lagi. Bagaimanakah cara kita menilai laki-laki itu yang terbaik buat dijadikan suami? Laki-laki itu tampak, Bu, saya sampaikan, tujuan utama laki-laki menikah untuk mencari ketenangan. Tujuan utama perempuan menikah untuk mencari perlindungan. Bahkan bukan hanya soal perlindungan ekonomi, perlindungan kehormatan, lebih daripada itu perlindungan dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Nah, dari situ coba usut. Tujuan utama laki menikah mencari ketenangan apa? Agama, ketenangan iman, ketenangan ilmu. Maka ciri-ciri laki-laki yang baik ya, yang cakap adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang mampu memimpin sehingga membuahkan perlindungan yang sempurna. Calon perempuan yang baik menjadi istri yaitu wanita yang taat nurut, yang mampu menciptakan ketenangan sempurna. Makanya satu ayat itu digabungkan oleh Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kemudian akhirnya apa? Fas-solihatu, perempuan-perempuan yang solihah adalah qanitatu, yang nurut. Makanya puncak kebahagiaan perempuan itu ketika saat dia itu bisa mentaati Allah Rasul dan suami di dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Dan puncak kebahagiaan suami ketika mampu memimpin dan kepemimpinan itu membuahkan kebaikan, perlindungan dan juga surga bagi semuanya. Tuh ya. Jadi kalau seperti itu ujung-ujungnya semuanya closingnya ada di satu. Ayyumamra'atin, perempuan mana saja, sholat khamsaha, sholat 5 waktunya, wasomat syahroha, puasa pada waktu bulannya Ramadan maksudnya, wa ata'at ba'daha, mentaati suaminya karena baik. Karena tidak boleh mentaati dalam keburukan kan. Wah hasanat farjaha, menjaga kemaluannya. Qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannata minal abwabit thamaniyati syi'ti, masuklah surga dari pintu 8 mana saja yang kamu mau. Masya Allah. Lagi terakhir. Ya terakhir. Manakah yang lebih urgensi anak SD untuk diperkenalkan para sahabat atau para wali songo di tanah air, dan kapan waktunya? Gini ya Bu, saya ajari pendidikan ya. Pertama anak gini, ini terakhir, tolong didengarkan karena anak lapar banget ya, biar nggak nambah kesel gue nih ya. Gini, anak umur 0 sampai 5 tahun perlakukan seperti raja. Apa? Disayang, dipenuhi biologis psikologisnya, jangan dibentak, jangan dimarahi. Coba ibu marahi raja jadi apa? Anak umur 5 tahun sampai 12 tahun perlakukan seperti tawanan. Tawanan tahu enggak? Dikenalkan aturan-aturan, ini boleh, ini enggak boleh. Harus begini, enggak boleh begini. Waktu tidur tertata rapi, waktu makan terjadwal api, itu tawanan. Kemudian umur 12 sampai 17 perlakukan anak itu seperti sahabat. Makanya orang tua yang otoriter enggak bakal laku dengan anak yang umur ini. Makanya ibu-ibu bapak sekalian, bersama anak umur SMP apalagi SMA, jangan otoriter, jangan menekan, jangan harus begini, nggak boleh begini, nggak laku. Nah ini kesalahan pendidikan banyak di kalangan orang tua ketika memperlakukan anak. Ada tipikal orang tua yang otoriter, tapi lawannya juga permisif, apa saja dibolehkan, di los. Ini juga nggak bagus.
Ada orang tua yang sekarang ini keras kepala. Ada orang tua yang timbal balik bijaksana. Ini yang bagus. Nah, bawaan anak Bu rata-rata umur 0 sampai 5 nyenengin. Lihat aja, anak umur 2 tahun, 3 tahun. Nangis saja seneng, iya enggak? Lucu. Nah, anak umur 5 tahun sampai 12 tahun ngeseli. Oh, jangankan nangis, ketawa aja ngeselin kok. Nah, ketawa juga kayak keledai, lo diam lo. Kadang-kadang ketawa guru sama adiknya dicekik adiknya. Ngeselin enggak tuh? Ngeselin. 12 sampai 17 nyusai. Itu watak daripada anak. Makanya sering saya katakan punya anak itu banyak susahnya daripada senengnya. Cuma Allah memberikan titipan amanah berupa naluri. Rata-rata orang tua itu seneng disusai anak. Nah itu kan. Susah enggak Bu antar jemput tiap hari sekolah, hujan-hujan, licin? Susah, tapi senengnya di situ, romantikanya di situ. Gitu. Makanya dari sinilah closingnya bagaimana anak itu sumber fitnah tapi juga menjadi sumber pahala. Dan kata Rasulullah, al-waladu mabkhalatun, anak itu bikin bakhil orang tua, majbanatun bikin pengecut orang tua, dan juga majhalatun bikin bodoh orang tua, mahzanatun bikin sedih orang tua. Dan itu anak mau nggak mau. Oleh karena itu solusi utama adalah pendidikan, solusi utama adalah tarbiyah, solusi utama bagaimana anak ini kita tanamkan akidah, akhlak dan adab. Runutannya, pertama kita tanamkan tauhid. Ini sebetulnya kalau ada waktu khusus, ya mudah-mudahan nanti ke sini barang 2-3 tahun lagi, itu dibahas cara menanamkan pendidikan tauhid pada anak. Umur 0 sampai 5 kayak apa, 5 sampai umur 12 kayak apa, 12 sampai 17 kayak apa, dalam tahapannya. Intinya begini Bu, cara mengenalkan tauhid itu 3 langkah. 1, kenalkan apa-apa yang dicintai Allah. Itu, kenalkan apa aja yang dicintai Allah. Terus kemudian hubungkan segala sesuatu kenikmatan ini dengan Allah. Ini kamu lulus, alhamdulillah, syukur sama Allah ya. Terima kasih sama Allah ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah ceritakan nanti semua akan dikembalikan kepada Allah. Anak ini harus kita tanamkan sejak dini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Jadi yang pertama adalah apa tadi? Apa yang dicintai Allah, segala sesuatu kita kembalikan, bersyukur kepada Allah. Nah, nanti semua ini akan kembali kepada Allah. Itu insya Allah sejak dini anak itu tertanam dengan baik. Nah, kemudian ilmu yang diawalkan adalah ilmu tentang tauhid, kemudian ibadah-ibadah praktis, kemudian akhlak, adab. Adab-adab yang ringan, keluar masuk rumah, adab makan, adab minum, adab tidur, itu adab-adab ringan. Kemudian tentang sejarah, ya otomatis kita kenalkan dulu dengan qisasul anbiya, kisah-kisah para nabi, terutama Rasulullah. Kemudian para sahabat terdepan khulafaur rasyidun. Nah, baru tabi'in dan ulama. Nah, di antara sejarah-sejarah, boleh sejarah yang sifatnya Islam, kemudian sejarah lokal. Bagaimana sebenarnya, karena orang juga tidak terlepas dari berbagai macam adat budaya dan juga sejarah lokal. Kita kenalkan yang benar, yang salah, yang khurafat, yang dongeng, yang sejarah ini kita betul-betul kenalkan dengan baik. Saya kira itu ibu-ibu sekalian, dan saya mohon maaf atas kekurangannya dan mungkin ada hal-hal yang belum tersampaikan semua. Harapan saya mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang dirahmati Allah. Amin. Dan semoga perpisahan kita perpisahan yang dijauhkan dari keruh hati dan perpecahan. Moga-moga ilmu yang kita pelajari pada pagi sampai menjelang siang ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah selalu ajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik,
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace be upon you, and Allah be upon you. May Allah bless you. And Mahai Mahatal bless you and grant you His mercy. And blessings. May Allah bless you and grant you His mercy and blessings. May Allah bless you and grant you His mercy and blessings. May Allah bless you and grant you His mercy and blessings. Allah bless you and grant you His mercy and blessings. May Allah bless you and grant you His mercy and blessings. May Allah bless you and your family and your family. We continue to thank Allah subhanahu wa ta'ala for all the blessings that Allah has given us. Whether it's from the favors we ask for, from the favors we ask for, what we ask for, or from God's favors that we don't ask for, but God gives those blessings that we don't ask for, and God gives. There are more people who are glorified by Allah. Then we ask Allah subhanahu wa ta'ala so that the congregation of Muslims, Muslim women, the community is glorified by Allah subhanahu wa ta'ala. Blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. If we cannot bring ourselves closer to Allah subhanahu wa ta'ala with these blessings, bi Allah lahar. And in essence, these blessings are a disaster. As one of the Salaf scholars said, and his name was Ibn Abi Dunya, rahmatahullahu rahmatan wasi'a. He said, "Ullu enjoy la yuqarribuka min Allah fahiya baliya." Every blessing that Allah has bestowed upon us and it does not
bring us closer to Allah subhanahu wa ta'ala azillah salahu wa is essentially a calamity for us. Therefore, the Muslimah, the community honored by Allah subhanahu wa ta'ala from these various blessings of Allah, from the blessings of Allah that we did not ask for. But Allah gave them to us, the blessing of the eyes, the blessing of the ears, the blessing of the ears, the blessing of the ears, the blessing of the hands, the blessing of the hands, the blessing of the feet, and many other blessings that we did not ask for, but Allah gave us. There is one blessing that we must correct, that we must pay attention to, the community honored by Allah and the Muslims. We must correct this one blessing, because this blessing can determine our deeds. Deeds that we have worked hard to do, we put into practice. Will it be a defense for us, or will it actually be detrimental to us? This is determined by this one blessing, the congregation. This blessing is a verbal blessing. This needs to be underlined. A verbal blessing, or among the blessings that we use most often, is a verbal blessing. Now, this verbal blessing, the ummah who is glorified by Allah subhanahu wa ta'ala, is what determines whether our deeds will be useful for us or not be useful for us. Before that, the Muslims, the Muslimats, the ummah who are glorified by Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam was once asked by his noble friend Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu. He asked Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, "O Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa ubay jannaha wa ubayduni minanar." This is an extraordinary question from the noble friend Mu'adh bin Jabal. O Messenger of Allah, please tell me about a practice that if I do it, maintain it, and stick to it, this practice can enter me into Allah's heaven and keep me away from Allah's heaven and keep me away from Allah's hell. Very extraordinary. What a great question. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam answered Mu'adh's friend. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, you maintain prayer, you pay zakat, you fast in the month of Ramadan, you perform hajj if you are able, and so on. Other deeds, the Prophet mentioned many of his deeds. However, the congregation, the Muslims, the Muslimat, at the end of this hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said to Mu'adh, "Ala ukhbiruka bimalaki kulli?" Mu'adh, would you like me to tell you about the essence of all the many acts of worship that I have mentioned? Have mentioned. This is the essence, this is the determinant. Would you like me to tell you about this? Of course, Mu'adh's friend said, Bala Rasulullah. Of course, Rasulullah, please tell me what these deeds are. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam faksa, bisani nafsihi afsi. Rasulullah held his tongue and then he said, Kuffa alayka hadha al-ala. O Mu'adh, this is the point. The Messenger of Allah held his tongue.
Then he said, hold your tongue, O Mu'ad. That's the point, O Mu'ad, hold back your words. Who are glorified by Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, we might ask, how come it's just words? Yes. This was also asked by Mu'ad to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. فَقُولُوا said Mu'ad, I say, yes, Nabi Allah, O Prophet of Allah, وَإِنَّا لَمُعَاقُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ لَهُ. O Prophet of Allah, will we be punished by Allah just because of what? What did he talk about? This is a question that might come out of us. Is the problem that big? Sa'id, Mu'ad asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, is it true? Just because we say something, then Allah punishes us for it? Pay attention to the Prophet sallallahu alaihi wasallam's answer firmly. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Umuka ya Mu'ad. Woe to you, O Mu'ad. How do you not know about this, O Mu'ad? O Mu'ad. وَهَلْ يَكُوبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَسِدُوا أَلْسِنَاتِهِمْ لِسَانَاتِهِمْ. Mu'ad, why don't you know about this? O Mu'ad, there will be many people, according to the Prophet ﷺ, who will be thrown into the hell of Allah, dragged over their faces, and then thrown into the hell of Allah subhanahu. Sahada, dragged over their faces and then thrown into Allah. It's because of their words that they don't guard against. And subhanallah. Yes, if we want to reflect on this problem again, it turns out that it is a verbal matter, congregation. Oral matters are that big. Yes, the Prophet ﷺ very firmly informed us that many people would be dragged into hell because of their verbal abuse. Ummah who are glorified by Allah subhanahu wa ta'ala. On another occasion, the Prophet ﷺ was also asked